Salam dan bahagia. Minggu ini kita akan membahas tentang materi ekspresi gen, bagaimana mekanisme dari pembentukan kode genetik hingga penerjemahan kode genetik, serta mekanisme ekspresi pada eukariotik. Nah, pokok bahasan dalam materi minggu ini, yaitu materi ekspresi gen, ada 7 pokok bahasan. Yang pertama, dogma sentral genetika molekuler. Yang kedua, perkembangan konsep tentang gen. Kemudian transkripsi. Yang keempat, 3 macam jenis dari RNA. Yang kelima, yaitu translasi. Yang keenam, kode genetik. Dan yang terakhir, mekanisme pengaturan ekspresi gen pada eukariotik. Nah, pada bab materi genetik telah disebutkan bahwa salah satu fungsi dasar yang harus dijalankan oleh DNA sebagai materi genetik adalah fungsi fenotipik. Artinya, DNA harus mampu mengatur pertumbuhan dan diferensiasi individu organisme sehingga dihasilkan suatu fenotipe tertentu. Nah, fenotipe organisme sangat ditentukan oleh hasil interaksi protein-protein di dalam sel. Setiap protein tersusun dari sejumlah asam amino dengan urutan tertentu. Dan setiap asam amino pembentukannya itu disandi atau dikode oleh urutan basa nitrogen di dalam molekul DNA-nya. Nah, rangkaian proses ini mulai dari DNA hingga terbentuknya asam amino dikenal sebagai dogma sentral genetika molekuler. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada proses bagaimana dogma sentral genetika molekuler itu terjadi. Yang pertama, pada DNA, sebelum dilakukan transkripsi, tentu DNA akan mengalami proses replikasi terlebih dahulu. Nah, replikasi DNA ini kemarin kita sudah bahas di minggu kedua ya. Materi juga sudah saya berikan. Kemudian dari replikasi DNA tersebut ditranskripsi oleh RNA. Nah, transkripsi dari replikasi DNA ini nanti akan bermacam-macam jenis RNA-nya. Kemudian setelah ditranskripsi dan ditranslasi. Nah, translasi ini adalah proses pengkodean sehingga nanti akan membentuk protein dari asam amino. Perubahan urutan basa di dalam molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA ini dinamakan transkripsi. Nah, sedangkan penerjemahan urutan basa RNA menjadi urutan asam amino suatu protein dinamakan translasi. Jadi proses transkripsi dan translasi dapat dilihat sebagai tahap-tahap ekspresi urutan basa DNA. Namun, tidak semua urutan basa DNA akan diekspresikan menjadi urutan asam amino. Urutan basa DNA yang pada akhirnya menyandi urutan asam amino disebut sebagai gen. Dengan demikian, secara kimia gen adalah urutan basa nitrogen tertentu pada molekul DNA yang dapat diekspresikan melalui tahap-tahap transkripsi dan translasi menjadi urutan asam amino tertentu. Dalam perkembangannya, setelah diketahui bahwa sebagian besar enzim tersusun dari beberapa polipeptida, dan masing-masing polipeptida merupakan produk gen yang berbeda. Maka konsep terbaru tentang gen yang dianut hingga kini adalah satu gen satu polipeptida. Nah, sebagai contoh, enzim triptofan sintetase pada Escherichia coli itu terdiri atas 2 buah polipeptida, yaitu polipeptida alfa dan polipeptida beta. Nah, polipeptida alfa ini merupakan produk gen triptofan A atau ditulis dengan kode TRPA. Sedangkan polipeptida beta merupakan produk gen dari triptofan B atau TRPB.
Nah, tahap pertama ekspresi gen adalah transkripsi atau sintesis molekul RNA dari DNA. Nah, sintesis RNA mempunyai ciri-ciri kimiawi yang serupa dengan sintesis DNA, yaitu yang pertama, adanya sumber basa nitrogen berupa nukleosida trifosfat. Bedanya dengan sumber basa untuk DNA hanyalah pada molekul gula pentosanya yang tidak berupa deoksiribosa, tetapi ribosa. Dan tidak adanya basa timin, tetapi digantikan oleh urasil. Jadi keempat nukleosida trifosfat yang diperlukan adalah adenin trifosfat, guanin trifosfat, sitidin trifosfat, dan uridin trifosfat. Yang kedua, adanya molekul cetakan berupa untai DNA. Dalam hal ini, hanya salah satu di antara kedua untai DNA yang akan berfungsi sebagai cetakan bagi sintesis molekul RNA. Untai DNA ini mempunyai urutan basa yang komplementer dengan urutan basa RNA hasil transkripsinya dan disebut sebagai pita antises. Sementara itu, untai DNA pasangannya yang mempunyai urutan basa sama dengan urutan basa RNA disebut sebagai pita sen. Meskipun demikian, sebenarnya transkripsi pada umumnya tidak terjadi pada urutan basa di sepanjang salah satu untai DNA. Jadi, bisa saja urutan basa yang ditranskripsi itu terdapat berselang-seling di antara kedua untai DNA. Yang ketiga, sintesis berlangsung dengan arah dari molekul 5 ke molekul ketiga, seperti halnya arah sintesis DNA. Yang keempat, gugus 3-OH pada suatu nukleotida bereaksi dengan gugus 5-trifosfat pada nukleotida berikutnya menghasilkan ikatan fosfodiester dengan membebaskan 2 atom pirofosfat anorganik. Reaksi ini jelas sama dengan reaksi polimerisasi DNA. Hanya saja, enzim yang bekerja bukannya DNA polimerase, melainkan RNA polimerase. Perbedaan yang sangat nyata di antara kedua enzim ini terletak pada kemampuan enzim RNA polimerase untuk melakukan inisiasi sintesis RNA tanpa adanya molekul primer. Nah, tahapannya yang pertama yaitu pengenalan promoter. Nah, enzim RNA polimerase mengikat untai DNA cetakan pada suatu daerah yang mempunyai urutan basa tertentu sepanjang 20 hingga 200 basa. Nah, daerah ini dinamakan promoter. Baik pada prokariot maupun eukariot, itu promoter selalu membawa suatu urutan basa yang tetap atau hampir tetap, sehingga urutan ini dikatakan sebagai urutan konsensus. Pada eukariot, urutan konsensusnya adalah TATA-AAT dan disebut dengan kotak TATA atau timin adenin. T itu timin, A itu adenin. Urutan konsensus akan menunjukkan kepada RNA polimerase tempat dimulainya sintesis. Nah, kekuatan pengikatan RNA polimerase oleh promoter yang berbeda sangat bervariasi. Hal ini mengakibatkan perbedaan kekuatan ekspresi gen. Nah, setelah mengalami pengikatan oleh promoter, RNA polimerase akan terikat pada suatu tempat di dekat daerah promoter yang dinamakan tempat awal polimerisasi. Nukleosida trifosfat pertama akan diletakkan di tempat ini dan sintesis RNA pun segera dimulai. Nah, selama sintesis RNA berlangsung, RNA polimerase akan bergerak di sepanjang molekul DNA cetakan sambil menambahkan nukleotida demi nukleotida kepada untai RNA yang sedang diperpanjang.
Nah, molekul RNA yang baru saja selesai disintesis dan juga enzim RNA polimerase segera terlepas dari untai DNA cetakan begitu enzim tersebut mencapai urutan basa pengakhir atau terminasi. Nah, terminasi dapat terjadi oleh dua macam sebab, yaitu terminasi yang hanya bergantung kepada urutan basa cetakan, disebut terminasi diri, dan terminasi yang memerlukan kehadiran suatu protein khusus atau protein ROM. Di antara keduanya, terminasi diri lebih umum dijumpai. Terminasi diri terjadi pada urutan basa palindrom yang diikuti oleh beberapa adenin. Urutan palindrom ini adalah urutan yang sama jika dibaca dari dua arah yang berlawanan. Nah, oleh karena urutan palindrom ini biasanya diselingi oleh beberapa basa tertentu, maka molekul RNA yang dihasilkan akan mempunyai ujung terminasi berbentuk batang dan kala atau loop. Secara umum, mekanisme transkripsi pada prokariot dan eukariot itu hampir sama. Hanya saja pada prokariot, produk langsung transkripsi atau transkrip primernya adalah mRNA. Sedangkan pada eukariot, transkrip primernya harus mengalami processing RNA terlebih dahulu sebelum menjadi mRNA. Nah, processing RNA ini mencakup dua peristiwa, yaitu modifikasi kedua ujung transkrip primer dan pembuangan urutan basa pada transkrip primer yang tidak akan ditranslasi atau disebut dengan intron. Nah, ujung molekul kelima dimodifikasi dengan penambahan guanosin dalam ikatan 5-5 yang tidak umum hingga terbentuk suatu gugus terminal yang dinamakan cap. Sedangkan ujung molekul ketiga dimodifikasi dengan urutan poliadenosin atau poli A sepanjang lebih kurang 200 basa. Nah, sementara itu panjang intron yang harus dibuang dapat mencapai 50% hingga 90% dari panjang transkrip primer. Tetapi segmen yang mengandung ujung molekul 5 atau gugus cap tadi tidak pernah dibuang. Setelah intron dibuang, segmen-segmen sisanya disebut dengan ekson. Segera digabungkan menjadi mRNA. Nah, pembuangan intron dan penggabungan ekson menjadi molekul mRNA dinamakan penyatuan RNA atau RNA splicing. Macam-macam RNA. Yang pertama yaitu mRNA. mRNA mempunyai struktur linear kecuali bagian ujung terminasinya yang berbentuk batang dan kala. Nah, molekul mRNA membawa urutan basa yang sebagian diantaranya akan ditranslasi menjadi urutan asam amino. Urutan basa yang dinamakan urutan penyandi atau coding sequence ini dibaca 3 demi 3. Artinya tiap 3 basa akan menyandi pembentukan satu asam amino, sehingga tiap 3 basa ini dinamakan triplet codon. Nah, daftar triplet codon beserta asam amino nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, pada organisme prokariot, bagian mRNA yang tidak ditranslasi terletak di depan urutan penyandi atau disebut pengarah atau leader. Dan di antara dua urutan penyandi disebut spacer sequence atau non-coding sequence. Sementara itu pada eukariot, di samping kedua bagian tadi ada juga bagian di dalam urutan penyandi yang tidak ditranslasi. Nah, bagian inilah yang dinamakan dengan intron, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Molekul mRNA pada organisme prokariot seringkali membawa sejumlah urutan penyandi bagi beberapa polipeptida yang berbeda. Nah, molekul mRNA seperti ini dinamakan dengan mRNA polisistronic. Nah, dengan adanya mRNA polisistronic, sintesis beberapa
protein yang masih terkait satu sama lain dapat diatur dengan lebih efisien karena hanya dibutuhkan satu sinyal. Nah, untuk pada eukariot hampir tidak pernah dijumpai mRNA polisistonik. Yang kedua yaitu tRNA. Strukturnya mengalami modifikasi hingga berbentuk seperti daun semanggi. Teman-teman bisa melihat di gambar di samping secara struktur seperti daun semanggi. Nah, seperti halnya struktur ujung terminasi mRNA, struktur seperti daun semanggi ini terjadi karena adanya urutan palindrom yang diselingi oleh beberapa basa. Nah, pada salah satu kalanya, ini yang berbentuk melingkar dan ada batang itu, seperti pemukul, tRNA membawa 3 buah basa yang komplementer dengan triplet codon pada mRNA. Ketiga basa ini dinamakan dengan antikodon. Sementara itu pada ujung tiganya terdapat tempat pengikatan asam amino tertentu. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Pada molekul ketiga, ujungnya terdapat tempat pengikatan asam amino tertentu. Pengikatan yang membentuk molekul aminoasil tRNA ini terjadi dengan bantuan enzim aminoasil tRNA sintetase. Dalam hal ini gugus hidroksil atau OH pada ujung 3 tRNA terikat sangat kuat dengan gugus karboksil atau COOH dari asam amino. Nah, macam asam amino yang dibawa ditentukan oleh urutan basa pada antikodon. Jadi ada beberapa macam aminoasil tRNA sesuai dengan antikodon dan macam asam amino yang dibawanya. Yang berikut yaitu rRNA atau ribosom RNA. Strukturnya merupakan bagian struktur ribosom. Lebih kurang separuh dari struktur kimia ribosom berupa rRNA dan separuh lainnya berupa protein. Nah, molekul rRNA dan juga tRNA dapat dikatakan sebagai RNA struktural dan tidak ditranslasi menjadi asam amino atau protein. Akan tetapi mereka adalah bagian mesin sel yang menyintesis protein. Bila dibandingkan dengan transkripsi, translasi merupakan proses yang lebih rumit karena melibatkan fungsi berbagai makromolekul. Oleh karena kebanyakan di antara makromolekul ini terdapat dalam jumlah besar di dalam sel, maka sistem translasi menjadi bagian utama mesin metabolisme pada tiap sel. Nah, makromolekul yang harus berperan dalam proses translasi tersebut meliputi yang pertama, lebih dari 50 polipeptida serta 3 hingga 5 molekul RNA di dalam tiap ribosom. Yang kedua, sekurang-kurangnya ada 20 macam enzim aminoasil tRNA sintetase yang akan mengaktifkan asam amino. Yang ketiga, 40 hingga 60 molekul tRNA yang berbeda. Yang keempat, sedikitnya 9 protein terlalut yang terlibat dalam inisiasi, elongasi, dan terminasi dari polipeptida. Translasi atau pada hakikatnya sintesis protein ini berlangsung di dalam ribosom, yaitu suatu struktur organel yang banyak terdapat di dalam sitoplasma. Nah, ribosom terdiri atas 2 subunit, besar dan kecil, yang akan menyatu selama inisiasi translasi dan terpisah ketika translasi telah selesai. Nah, ukuran ribosom dinyatakan atas dasar laju pengendapannya selama sentrifugasi sebagai satuan yang disebut dengan satuan Svedberg atau ditulis
dengan huruf S. Nah, pada organisme eukariot biasanya sekitar 80 S. Perhatikan video berikut. Di sini ada suatu animasi transkripsi dan translasi pada DNA. Sesungguhnya setiap mRNA itu tidak hanya ditranslasi oleh sebuah ribosom, tapi pada umumnya sebuah mRNA akan ditranslasi secara serempak oleh beberapa ribosom yang satu sama lain, yang berjarak sekitar 90 basa di sepanjang molekul mRNA. Nah, kompleks translasi yang terdiri atas sebuah mRNA dan beberapa ribosom ini dinamakan poliribosom atau polisom. Nah, besarnya polisom sangat bervariasi dan berkorelasi dengan ukuran polipeptida yang akan disintesis. Sebagai contoh, pada rantai hemoglobin yang tersusun dari sekitar 150 asam amino disintesis oleh polisom yang terdiri atas 5 buah ribosom atau disebut dengan pentaribosom. Nah, pada prokariot, translasi sering kali dimulai sebelum transkripsi berakhir. Hal ini dimungkinkan terjadi karena tidak adanya dinding nukleus yang memisahkan antara transkripsi dan translasi. Dengan berlangsungnya kedua proses tersebut secara bersamaan, ekspresi gen menjadi sangat cepat. Dan mekanisme nyala padam atau turn on turn off dari ekspresi gen seperti yang nanti dijelaskan pada slide berikutnya juga menjadi sangat efisien. Namun tidak demikian halnya pada eukariot. Nah, transkripsi terjadi di dalam nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma atau ribosom. Nah, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mRNA hasil transkripsi dipindahkan dari nukleus ke sitoplasma. Nah, faktor-faktor apa yang menentukan saat dan tempat translasi? Nah, sayangnya hingga kini kita belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan secara lengkap dan detail. Kita baru mengetahui bahwa transkripsi dan translasi pada eukariot jauh lebih rumit daripada proses yang ada pada prokariot. Salah satu di antaranya seperti telah kita bicarakan, yaitu bahwa mRNA hasil transkripsi, yaitu transkripsi primer pada eukariot, itu memerlukan processing terlebih dahulu sebelum dapat ditranslasi. Kode genetik. Penetapan triplet codon pada mRNA sebagai pembawa informasi genetik atau kode genetik yang akan menyandi pembentukan suatu asam amino tertentu berawal dari pemikiran bahwa macam basa nitrogen jauh lebih sedikit daripada macam asam amino. Basa nitrogen pada mRNA hanya ada 4 macam.
Sedangkan asam amino ada 20 macam. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin tiap asam amino disandi oleh satu basa. Begitu juga kombinasi dua basa hanya akan menghasilkan 42 atau 16 macam duplet. Masih lebih sedikit daripada macam amino yang ada. Kombinasi tiga basa akan menghasilkan 43 atau 64 triplet, melebihi jumlah macam asam amino. Dalam hal ini, satu macam asam amino dapat disandi oleh lebih dari satu macam triplet codon. Bukti bahwa kode genetik berupa triplet codon diperoleh dari hasil penelitian Crick dan kawan-kawannya yang mempelajari mutasi pada lokus bakteriophag. Nah, mutasi tersebut diinduksi oleh proflavin, suatu molekul yang dapat menyisip di sela-sela pasangan basa nitrogen sehingga kesalahan replikasi DNA dapat terjadi sewaktu-waktu, yang menghasilkan DNA yang kelebihan atau kekurangan satu pasangan basa. Nah, hal ini akan menyebabkan perubahan rangka baca atau reading frame, yaitu urutan pembacaan basa-basa nitrogen untuk diterjemahkan menjadi urutan asam amino tertentu. Mutasi yang disebabkan oleh perubahan rangka baca akibat kelebihan atau kekurangan pasangan basa disebut sebagai mutasi rangka baca atau frame shift mutation. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Di sini ada macam dari basa nitrogen. Ada 4 macam, ada urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Nah, ada 3 posisi. Nah, sehingga asam amino ini akan ditranslasi sesuai dengan triplet codon pada mRNA. Contohnya, misal pada kodon pertama yaitu urasil, kemudian kodon kedua yaitu urasil, dan kodon ketiga yaitu urasil nanti akan menghasilkan senyawa atau asam amino fenilalanin. Begitu pula pada posisi triplet kodon urasil, dan sitosin, itu juga akan menghasilkan asam amino fenilalanin. Jadi satu asam amino dapat diterjemahkan oleh triplet codon yang lain. Yang berikutnya yaitu sifat-sifat kode genetik. Yang pertama, kode genetik bersifat universal. Artinya, kode genetik berlaku sama hampir di setiap organisme atau setiap spesies organisme. Yang kedua, kode genetik bersifat degenerate atau redundant, yaitu bahwa satu macam asam amino dapat disandi oleh lebih dari satu triplet codon. Nah, sebagai contoh tadi ya, selain contoh yang saya sebutkan, misal pada treonin. Treonin ini dapat disandi oleh triplet codon ACU, ACC, ACA, dan ACG. Nah, sifat ini erat kaitannya dengan sifat wobble basa ketiga, yang artinya bahwa basa ketiga dapat berubah-ubah tanpa selalu disertai perubahan macam asam amino yang disandinya. Nah, diketahuinya sifat wobble bermula dari penemuan basa inosin sebagai basa pertama pada antikodon tRNA laragi, yang ternyata dapat berpasangan dengan basa adenin, urasil, ataupun sitosin. Dengan demikian, satu antikodon pada tRNA dapat mengenali lebih dari satu macam kodon pada mRNA. Nah, oleh karena tiap kodon terdiri atas 3 buah basa, maka tiap urutan basa mRNA atau berarti juga DNA
mempunyai 3 rangka baca yang berbeda atau open reading frame. Di samping itu, di dalam suatu segmen tertentu pada DNA, dapat terjadi transkripsi dan translasi urutan bahasa dengan panjang yang berbeda. Dengan perkataan lain, suatu segmen DNA dapat terdiri atas lebih dari sebuah gen yang saling tumpang tindih atau overlapping. Nah, sebagai contoh, pada bakteriofag mempunyai sebuah untai tunggal DNA yang panjangnya lebih kurang hanya 5.000 basa. Seandainya dari urutan basa ini hanya digunakan sebuah rangka baca, maka akan terdapat sekitar 1.700 asam amino yang dapat disintesis. Kemudian jika sebuah molekul protein rata-rata tersusun dari 400 asam amino, maka dari sekitar 1.700 asam amino tersebut hanya akan terbentuk 4 hingga 5 buah molekul protein. Padahal kenyataannya, bakteriofag tadi mempunyai 11 protein yang secara keseluruhan terdiri atas 2.300 asam amino. Dengan demikian, jelaslah bahwa dari urutan basa DNA yang ada tidak hanya digunakan sebuah rangka baca, dan urutan basa yang diekspresikan dapat tumpang tindih satu sama lain. Pengaturan ekspresi gen. Nah, produk-produk gen tertentu seperti protein ribosomal, rRNA, tRNA, RNA polimerase, dan enzim-enzim yang mengatalisis berbagai reaksi metabolisme yang berkaitan dengan fungsi pemeliharaan sel merupakan komponen esensial bagi semua sel. Gen-gen yang menyandi pembentukan produk semacam itu perlu diekspresikan terus-menerus sepanjang umur individu di hampir semua jenis sel tanpa bergantung kepada kondisi lingkungan di sekitarnya. Sementara itu, banyak pula gen lainnya yang ekspresinya sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan, sehingga mereka hanya akan diekspresikan pada waktu dan di dalam jenis sel tertentu. Nah, untuk gen-gen semacam ini harus ada mekanisme pengaturan ekspresinya. Nah, pengaturan ekspresi gen dapat terjadi pada berbagai tahap, misalnya pada tahap transkripsi, kemudian processing mRNA, atau bahkan di tahap translasi. Namun sejumlah data hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ekspresi gen, khususnya pada organisme prokariot, paling banyak terjadi pada tahap transkripsi. Nah, mekanisme pengaturan transkripsi baik pada prokariot maupun pada eukariot secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, mekanisme yang melibatkan penyalahpadaman atau turn on turn off ekspresi gen sebagai respon terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dan yang kedua yaitu sirkuit ekspresi gen yang telah terprogram atau pre-program circuits. Nah, mekanisme penyalahpadaman gen sangat penting bagi mikroorganisme untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang seringkali terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, untuk organisme eukariot, mekanisme ini nampaknya tidak terlalu penting, karena organisme ini sel justru cenderung merespon sinyal-sinyal yang datang dari dalam tubuh. Dan di sisi lain, sistem sirkulasi akan menjadi penyangga bagi sel terhadap perubahan kondisi lingkungan yang mendadak tersebut. Jadi mekanisme nanti ada protein yang berfungsi sebagai switch. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping.
Yang kedua yaitu sirkuit ekspresi gen. Nah, pada mekanisme ini, produk suatu gen akan menekan transkripsi gen itu sendiri dan sekaligus memacu transkripsi gen kedua. Nah, produk gen kedua akan menekan transkripsi gen kedua dan memacu transkripsi gen ketiga. Demikian seterusnya. Ekspresi gen yang berurutan ini telah terprogram secara genetik, sehingga gen-gen tersebut tidak akan dapat diekspresikan di luar urutan. Oleh karena urutan ekspresinya berupa sirkuit, maka mekanisme tersebut dinamakan sirkuit ekspresi gen. Hingga sekarang kita baru sedikit sekali mengetahui mekanisme pengaturan ekspresi gen pada eukariot. Namun kita telah mengetahui bahwa pada eukariot tingkat tinggi, gen-gen yang berbeda akan ditranskripsi pada jenis sel yang berbeda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaturan pada tahap transkripsi dan juga processing mRNA memegang peran yang sangat penting dalam proses diferensiasi sel. Semua mRNA pada eukariot tingkat tinggi adalah monosistonik, yaitu hanya membawa urutan sebuah gen struktural. Transkrip primer yang ada kalanya menyerupai polisistonik pun akan diproses menjadi mRNA yang monosistonik. Selain itu, terindikasi juga bahwa diferensiasi sel sedikit banyak melibatkan ekspresi seperangkat gen yang telah terprogram atau pre-program. Berbagai macam sinyal seperti molekul-molekul sitoplasmik, hormon, dan rangsangan dari lingkungan memicu dimulainya pembacaan program-program dengan urutan tertentu pada waktu dan tempat yang tepat selama perkembangan individu. Nah, bukti paling nyata mengenai adanya keharusan urutan pembacaan program pada waktu dan tempat tertentu dapat dilihat pada kasus mutasi yang terjadi pada lalat Drosophila. Misalnya munculnya sayap di kepala di tempat yang seharusnya untuk mata. Dengan mempelajari mutasi-mutasi semacam ini, diharapkan akan diperoleh pengetahuan tentang mekanisme pengaturan ekspresi gen selama perkembangan normal individu. Nah, pada eukariot tingkat tinggi, kurang dari 10% gen yang terdapat di dalam seluruh genom akan terrepresentasikan urutan bahasanya di antara populasi mRNA yang telah mengalami processing. Sebagai contoh, hanya ada 2 hingga 5% urutan DNA yang akan terrepresentasikan pada mRNA di dalam sel-sel. Demikian pula mRNA di dalam sel-sel pada otak, katak, sinopus misalkan, hanya merepresentasikan 8% urutan DNA-nya. Jadi sebagian besar urutan bahasa di DNA di dalam genom eukariot tingkat tinggi tidak terrepresentasikan di antara populasi mRNA yang ada di dalam sel atau jaringan tertentu. Kebutuhan akan produk-produk gen pada eukariot dapat sangat bervariasi. Nah, beberapa produk gen dibutuhkan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada produk gen lainnya, sehingga terdapat nisbah kebutuhan di antara produk-produk gen yang berbeda. Nah, untuk memenuhi nisbah kebutuhan ini, antara lain dapat ditempuh melalui dosis gen. Kemudian salah satu pengaruh dosis gen adalah amplifikasi gen, yaitu peningkatan jumlah gen sebagai respon terhadap sinyal tertentu. Katakanlah ada gen A dan gen B yang ditranskripsi dan ditranslasi dengan efisiensi yang sama.
Produk gen A dapat 20 kali lebih banyak daripada produk gen B apabila terdapat 20 salinan gen A untuk setiap salinan gen B. Contoh yang nyata dapat dilihat pada gen-gen penyandi histon. Untuk menyintesis histon dalam jumlah besar yang dibutuhkan dalam pembentukan kromatin, kebanyakan sel mempunyai beratus-ratus kali salinan gen histon daripada jumlah salinan gen yang diperlukan untuk replikasi DNA. Salah satu pengaruh dosis gen adalah amplifikasi gen, yaitu peningkatan jumlah gen sebagai respon terhadap sinyal tertentu. Sebagai contoh, amplifikasi gen terjadi selama perkembangan oosit katak xenopus. Pembentukan oosit dari prekursornya ini merupakan proses kompleks yang membutuhkan sejumlah besar sintesis protein. Untuk itu dibutuhkan sejumlah besar ribosom. Kita mengetahui bahwa ribosom antara lain terdiri atas molekul-molekul rRNA. Padahal sel-sel prekursor ini tidak mempunyai gen penyandi rRNA dalam jumlah yang mencukupi untuk sintesis molekul tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Namun sejalan dengan perkembangan oosit terjadi peningkatan jumlah gen rRNA hingga 4000 kali, sehingga dari sebanyak 600 gen yang ada pada prekursor akan diperoleh sekitar 2 juta gen setelah amplifikasi. Jika sebelum amplifikasi ke 600 gen RNA berada di dalam satu segmen DNA linier, maka selama dan setelah amplifikasi gen tersebut akan berada di dalam gulungan-gulungan kecil yang mengalami replikasi. Molekul rRNA tidak diperlukan lagi ketika oosit telah matang hingga saat terjadinya fertilisasi. Oleh karena itu, gen rRNA yang telah begitu banyak disalin kemudian didegradasi kembali oleh berbagai enzim intrasel. Nah, jika waktu yang tersedia untuk melakukan sintesis sejumlah besar protein cukup banyak, amplifikasi gen sebenarnya tidak perlu dilakukan. Cara lain untuk mengatasi kebutuhan protein tersebut adalah dengan meningkatkan masa hidup mRNA. Berdasarkan atas banyaknya salinan di dalam tiap sel, molekul mRNA dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mRNA salinan tunggal atau single copy. Yang kedua, mRNA semi prevalen dengan jumlah salinan lebih dari 1 hingga beberapa ratus per sel. Dan yang ketiga, mRNA super prevalen dengan jumlah salinan beberapa ratus hingga beberapa ribu per sel. Molekul mRNA salinan tunggal dan semi prevalen masing-masing menyandi enzim dan protein struktural. Nah, sementara itu pada mRNA super prevalen biasanya dihasilkan sejalan dengan terjadinya perubahan di dalam suatu tahap perkembangan organisme eukariot. Sebagai contoh, sel-sel eritroblast di dalam sumsum tulang belakang misalkan mempunyai sejumlah besar mRNA yang dapat ditranslasi menjadi globin matang. Di sisi lain, hanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada globin yang dihasilkan oleh sel-sel prekursor yang belum berkembang menjadi eritroblast. Dengan demikian, kita dapat memastikan adanya suatu mekanisme pengaturan ekspresi gen penyandi mRNA superprevalen pada tahap transkripsi eukariot, meskipun hingga kini belum terlalu banyak rincian prosesnya yang dapat diungkapkan.
Salah satu regulator yang diketahui berperan dalam transkripsi eukariot adalah hormon, yaitu suatu molekul protein kecil yang dibawa dari sel tertentu menuju ke sel target. Secara garis besar, pengaturan transkripsi oleh hormon dimulai dengan masuknya hormon ke dalam sel target melewati membran sel, yang kemudian ditangkap oleh reseptor khusus yang terdapat di dalam sitoplasma, sehingga terbentuk kompleks hormon reseptor. Nah, setelah kompleks ini terbentuk, biasanya reseptor akan mengalami modifikasi struktur kimia. Kompleks hormon reseptor yang termodifikasi kemudian menembus dinding nukleus untuk memasuki nukleus. Proses selanjutnya belum banyak diketahui, tetapi rupanya di dalam nukleus kompleks tersebut, atau mungkin hormonnya saja, akan mengalami salah satu di antara beberapa peristiwa, yaitu yang pertama, pengikatan langsung pada DNA, yang kedua, pengikatan pada suatu protein efektor, yang ketiga, aktivasi protein yang terikat DNA, yang keempat, inaktivasi represor, dan yang kelima, perubahan struktur kromatin agar DNA terbuka bagi enzim RNA polimerase. Berbeda dengan translasi mRNA pada prokariot yang terjadi di dalam jumlah yang lebih kurang sama, pada eukariot ada mekanisme pengaturan translasi. Nah, macam-macam pengaturan tersebut adalah yang pertama, kondisi bahwa mRNA tidak akan ditranslasi sama sekali sebelum datangnya suatu sinyal. Yang kedua, pengaturan umur atau lifetime dari molekul mRNA. Yang ketiga, pengaturan laju seluruh sintesis protein. Nah, sel telur yang tidak dibuahi secara biologi bersifat statis. Akan tetapi, begitu fertilisasi terjadi, sejumlah protein akan disintesis. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam sel telur yang belum dibuahi akan dijumpai sejumlah mRNA yang menantikan datangnya sinyal untuk proses translasi. Nah, sinyal tersebut tidak lain adalah fertilisasi oleh spermatozoa. Sedangkan molekul mRNA yang belum ditranslasi itu dinamakan mRNA tersembunyi atau mask mRNA. Nah, pengaturan umur mRNA juga dijumpai pada telur yang belum dibuahi. Sel telur ini akan mempertahankan diri untuk tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Dengan demikian, laju sintesis protein menjadi sangat rendah. Namun hal ini bukan akibat kurangnya pasokan mRNA, melainkan karena terbatasnya ketersediaan suatu unsur yang dinamakan faktor rekrutmen. Hingga kini belum diketahui hakikat unsur tersebut, tetapi rupanya berperan dalam pembentukan kompleks ribosom mRNA. Sintesis beberapa protein tertentu diatur oleh aktivitas protein itu sendiri terhadap mRNA. Nah, sebagai contoh, konsentrasi suatu jenis molekul antibodi dipertahankan konstan oleh mekanisme inhibisi atau penghambatan diri dalam proses translasi. Jadi, molekul antibodi tersebut berikatan secara khusus dengan molekul mRNA yang menyandingnya, sehingga inisiasi translasi akan terhambat. Sintesis beberapa protein dari satu segmen DNA. Pada prokariot terdapat mRNA polisistronik yang menyandi semua produk gen. Tetapi sebaliknya pada eukariot tidak pernah dijumpai mRNA polisistronik.
tetapi ada kondisi yang dapat disetarakan dengannya, yakni sintesis poliprotein. Nah, poliprotein ini adalah polipeptida berukuran besar yang setelah berakhirnya translasi akan terpotong-potong untuk menghasilkan sejumlah molekul protein yang utuh. Nah, tiap protein ini dapat dilihat sebagai produk satu gen tunggal. Dalam sistem semacam itu, urutan penyandi pada masing-masing gen tidak saling dipisahkan oleh codon stop dan codon awal, tetapi dipisahkan oleh urutan asam amino tertentu yang dikenal sebagai tempat pemotongan atau cleavage sites oleh enzim protease tertentu. Nah, tempat-tempat pemotongan ini tidak akan berfungsi serempak, tapi bergantian mengikuti suatu urutan. Nah, sampai ini dulu materi pada ekspresi gen. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi melalui WhatsApp grup kelas. Nah, materi lain juga dapat diakses melalui YouTube channel saya. Dan jangan lupa di-subscribe ya, dan melalui Google Site saya. Nanti beberapa materi yang sudah saya berikan melalui WhatsApp group akan saya unggah juga pada Google Site saya. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Salam.